Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait tentang apa itu psikologi forensik ya. Sebagai informasi bahwa video ini memuat informasi yang sifatnya dasar ya. Nah, informasi-informasi ini silahkan bisa Anda kembangkan sendiri-sendiri ya. Banyak sekali referensi-referensi yang bisa digunakan untuk mengembangkan konsep tentang psikologi forensik. Baik, lanjut saja. Psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologis ke dalam konteks hukum. Sederhananya, psikologi forensik menggunakan pengetahuan tentang pikiran dan perilaku manusia untuk membantu memahami dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Menurut Profesor Dr. Topan Gayus Lumbun, SHMH, yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung melalui psikologi forensik, pemeriksaan dilandaskan pada sudut pandang kejiwaan pelaku yang nantinya akan berperan penting dalam keputusan hakim. Pentingnya investigasi berdasarkan sains atau satu ilmu dalam mengungkapkan kejahatan dalam meminimalisir kesalahan saat vonis. Dari sinilah kita bisa melihat motif dan kondisi kejiwaan yang memberikan pengaruh pada tindakan para pelaku, ujar Prof. Gayus. Nah, pentingnya psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan karena yang pertama, menjamin keadilan, membantu memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor psikologis yang relevan. Yang kedua, mencegah kesalahan pengadilan, membantu mengidentifikasi kesalahan dalam proses pengadilan yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Tiga, membantu rehabilitasi, merancang program rehabilitasi yang efektif untuk pelaku kejahatan dan membantu korban pulih dari trauma. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan psikologi forensik? Yang pertama, evaluasi pelaku kejahatan. Menilai kondisi mental pelaku seperti apakah mereka mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Evaluasi saksi, menilai kredibilitas saksi, apakah mereka memberikan kesaksian yang akurat atau dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Evaluasi korban, menilai dampak psikologis yang dialami korban akibat suatu tindakan kejahatan seperti trauma atau gangguan stres pasca trauma. Evaluasi anak, menilai kapasitas anak untuk memberikan kesaksian, apakah mereka memahami pertanyaan dan dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Selanjutnya, evaluasi kompetensi untuk diadili. Apakah seorang terdakwa memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami proses hukum dan memberikan pembelaan diri. Selanjutnya, psikoterapi, memberikan terapi kepada pelaku kejahatan, korban, atau saksi yang mengalami gangguan psikologis akibat peristiwa hukum. Yang selanjutnya, konsultasi, memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan petugas pemasyarakatan. Nah, mengapa psikologi forensik penting? Psikologi forensik berperan penting dalam sistem peradilan karena membantu mengambil keputusan yang adil dengan memahami kondisi psikologi individu yang terlibat dalam suatu kasus. Hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan keadilan. Selanjutnya, mencegah terjadinya kesalahan pengadilan. Psikologi forensik dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dalam proses pengadilan yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Selanjutnya, membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan memahami akar penyebab perilaku kriminal, psikologi forensik dapat membantu merancang program rehabilitasi yang efektif. Selanjutnya, membantu pemulihan korban. Psikologi forensik dapat memberikan dukungan psikologis kepada korban sehingga mereka dapat pulih dari trauma yang dialami. Contoh kasus yang melibatkan psikologi forensik. Yang pertama, kasus pembunuhan. Psikologi forensik dapat membantu menentukan apakah pelaku mengalami gangguan mental
yang dapat meringankan hukumannya. Yang selanjutnya, kasus pelecehan seksual. Psikologi forensik dapat menilai kredibilitas anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Kasus perceraian. Psikologi forensik dapat membantu menentukan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Penerapan psikologi forensik dalam praktik. Psikologi forensik memiliki peran yang sangat luas dalam berbagai aspek sistem peradilan. Berikut beberapa contoh penerapannya ya. Evaluasi kejiwaan. Pelaku kejahatan menilai kondisi mental pelaku saat melakukan kejahatan. Apakah ada gangguan mental yang mempengaruhi tindakannya? Selanjutnya, korban kejahatan. Menilai dampak psikologis yang dialami korban, seperti trauma, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan lainnya. Selanjutnya, saksi. Menilai kredibilitas saksi, apakah kesaksian mereka objektif atau dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti sugesti, ingatan yang bias, atau tekanan sosial. Selanjutnya, profiling pelaku kejahatan. Membangun profil psikologis pelaku berdasarkan pola perilaku, latar belakang, dan ciri-ciri kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku ya. Selanjutnya, deteksi kebohongan. Merupakan teknik psikologi untuk mengidentifikasi apakah seseorang sedang berbohong. Ini sering digunakan dalam interogasi dan persidangan. Evaluasi kompetensi untuk diadili. Menilai apakah seorang terdakwa memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami proses hukum dan memberikan pembelaan diri. Evaluasi hak asuh anak. Menilai kapasitas orang tua dalam mengasuh anak dan menentukan kepentingan terbaik anak dalam kasus perceraian. Rehabilitasi. Merancang program rehabilitasi yang efektif untuk pelaku kejahatan, korban atau saksi yang mengalami gangguan psikologis. Yang selanjutnya, konsultasi hukum. Memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan petugas kemasyarakatan. Contoh kasus nyata ya ini. Kasus pembunuhan berantai. Psikologi forensik dapat membantu membangun profil psikologis pelaku untuk membantu polisi dalam mengidentifikasi. Contoh kasus nyata. Kasus pembunuhan berantai. Psikologi forensik dapat membantu membangun profil psikologis pelaku untuk membantu polisi dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Selanjutnya, kasus pelecehan seksual pada anak. Psikologi forensik dapat menilai kredibilitas anak sebagai saksi dan memberikan dukungan psikologi kepada korban. Selanjutnya, kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Psikolog forensik dapat menilai dampak kekerasan terhadap korban dan anak-anak, serta memberikan rekomendasi mengenai hak asuh anak. Selanjutnya, metode yang digunakan. Psikologi forensik menggunakan metode dalam bekerja seperti wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan pelaku, korban, saksi, atau pihak terkait lainnya. Tes psikologis menggunakan berbagai jenis tes untuk menilai kepribadian, intelijensi, emosi, dan fungsi kognitif. Observasi mengamati perilaku individu dalam situasi tertentu. Analisis dokumen menganalisis catatan medis, laporan polisi, dan dokumen lainnya yang relevan.